Balik lagi di podcast gua kali ini. Jadi kali ini gua pengen ngobrol sama salah satu temen gua yang baru gua kenal. Kenalnya nggak terlalu lama juga sih, cuman kita sudah merasa dekat. Ya nggak sih, Feb? Jelas. Jadi ini namanya, kenalin aja lah. Namanya Dera. Namanya Dera Sambera. Biasa dipanggil Biasa dipanggil sama teman. ya Dera aja sih. Kalau sama pacar? Iya yang lah. Jelas lah. Oh jelas ya. Barangkali ayah kan. Waduh. Kan ada kan yang manggilnya ayah bunda. Saya bukan Uus by the way. Ya barangkali Umi Abi ya. Jadi kita di sini mau ngobrol apa deh? Apa ya enaknya? Ngobrol apa? Biar ada sedikit berfaedah tuh. Jadi ngobrol jangan sampai nanti yang dengarnya anjing ini ngobrol apa sih? Anjing nggak jelas gitu tuh. Jangan sampai buang-buang waktu dah. Iya. Bukan buang-buang waktu sih, lebih ke jangan sampai buang-buang kuota. Oh iya. Soalnya dengerinnya pakai kuota ya kan. Kalau waktu mah mungkin ya sekarang udah nggak ada waktu lagi sih. PSBB mau ngomong ngapain di rumah aja Iya kan? betul. Waktunya, Gabut. Iya, waktunya udah sangat banyak sekali yang dibuang. Ngobrolin mantan apa kan? ya? Boleh ngobrolin mantan kali ya? Apa enggak? Kayak barangkali ada yang masih blow on nih. Kalau pengen ngedeketin cewek gitu kan. Iya. Soalnya ini yang punya podcastnya lumayan pro player juga sih. Hero-nya apa kalau perempuan? Hikonya kok ini tank, soalnya maju paling depan. Iya siap. Tank tapi damage-nya gede ya. Iya. Kayak Hilda, Balmon gitu kan. Gimana tadi kalau deketin cewek harus apa? Harus punya duit. Ya punya duit atau enggak sebenarnya relatif sih tergantung ceweknya gitu Iya, kan. sebenarnya harus Barangkali deketin ceweknya. iya barangkali ada yang fetishnya. Wah, saya senang dengan cowok miskin gitu kan. Iya. Oh ada cewek gitu ya? Kan ada aja gitu Oh, kan. Saya sudah terlanjur kaya. Iya, saya ingin membiayai manusia gitu. Oh, iya. Saya Saatnya ingin bersedekah. mana ya cowok miskin gitu kan. Iya, iya bener juga sih. Tapi ada cewek kayak gitu ya? Ada aja. Tapi biasanya rata-rata kalau cewek yang habis macarin, ya mohon maaf ya cowok miskin gitu kan. Itu biasanya setelah itu ngehina biasanya. Ceweknya? Iya. Ngehinanya? Kayak anjing dia mah cuma numpang hidup gitu. Lah ya Anda kenapa dari awal gitu. Iya, kenapa ada yang miskin ya kan? Iya. Tapi yang miskin juga kan hitungannya cuman miskin hartanya doang. Iya jelas lah. Pikiran kan belum tentu kan. Iya, pikirannya nggak miskin. Tapi kalau udah miskin duit, miskin pikiran, miskin attitude ya itu pantas dihina sih kalau. Iya, lebih baik Anda jadi prank gembel aja lah gitu kan. Ya bukan prank lah itu mah. Oh iya, Gembel beneran gitu. Iya. Gembel murni itu mah. Jadi kalau nanti Anda masuk di channel prank ya nggak ngeprank lah. Iya. Gembel juga. Anda bukan ngeprank sebenarnya. Anda menjiwai. Iya. Anda sudah masuk karakter gembel. Iya. Sudah pas. Bukan prank lagi. Jadi gimana Der ngomongin cewek tuh? Apa ya? Mulai dari mana? Sejauh Ira kenal sama cewek tuh apa sih yang kira-kira menarik tuh? Menarik apa ya yang bikin menarik dari cewek? Apakah ada cewek yang tadi kan nyari yang cowok-cowok miskin? Itu kan salah satunya tuh ya kan. Barangkali ada cewek-cewek yang nyari, saya mah nggak mau pacaran sama cowok ganteng, saya mah cukup yang jelek-jelek aja tapi kaya. Iya gitu kan. Sejauh ini? Udah yang jelek aja gitu kan. Yang penting di rumahnya punya ayam 10 gitu kan. Iya. Ya ayam 10 mah masih murah aja. Oh iya. Kalau ayamnya cemani mahal pak. Iya sih ayam gimana ya? Ayam hitam mahal juga tuh. Ya mungkin cewek-cewek yang apa ya nggak ngebosenin gitu mungkin dilihat dari sudut pandang si cowok ya. Cewek-cewek yang kalau misalkan lagi ketemu gitu nggak diem aja. Nah, diem aja tuh gimana maksudnya? Iya maksudnya dia kayak nggak punya bahan obrolan atau gimana gitu. Kudu aja si cowoknya gitu kan. Iya. Jadi ceweknya pengennya diduluin gitu kan? Iya pengennya diduluin. Itu kayaknya umum sih kalau cewek kayak gitu biasanya. Iya juga sih. Cewek umum sih. Yang kira-kira aneh lagi ya. Kita pernah ketemu sama cewek aneh kayak gimana gitu? Oh pernah ketemu cewek aneh. Jadi dulu punya teman SMA. Ini ceweknya siapa? Enggak pure teman cewek aja, cewek. Bukan cewek sendiri ya. Ini levelnya emang udah aneh sih sama teman-teman juga ngecapnya juga emang ini cewek aneh gitu. Indigo tah? Enggak. Apa ya? Dia tuh dulu pas SMA gitu, pas masih sekolah. Dia tuh sering namanya kalau misalkan lagi sekolah gitu. Gak pernah jajan, Pak. Seminggu itu. Cewek ini gak pernah jajan? Gak pernah jajan sama sekali. Tapi punya uang? Terus. Punya uang. Kaya gak?
Ya kaya karena dia nggak jajan. Oh kayaknya karena nggak jajan. Iya. Tapi emang kaya nggak? Pas-pasan aja sih sebenarnya. Ya mampu lah bisa dibilang. Iya mampu lah. Tapi nggak pernah jajan di sekolah. Nggak pernah jajan. Itu Bawa sampai bekal nggak? bawa bekal. Jadi makan di kelas. Makan di kelas, makan udah selesai ya udah. Mintain makanan orang nggak? Mintain makanan orang. Itu berarti yang aneh ya. Aneh banget. Itu anehnya lagi dia itu rela ya kayak gitu kayak seminggu 2 minggu nggak jajan demi beli barang pak. Yang dibelinya? Yang dibelinya sebenarnya nggak penting. Beli apa? Kayak baju-baju yang sebenarnya dia tuh udah punya gitu dan nggak cuma satu gitu. Baju apa nih? Baju lebaran? Enggak dong. Baju buat main dong. Oh baju buat main. Iya gitu. Belinya di All Shop mungkin. beli baju ngumpulin duit. Oh berarti dia tuh rela ngumpulin duit itu untuk beli sesuatu gitu. Iya rela nggak istilahnya mah rela nggak makan demi beli barang gitu lah. Rela nggak jajan sih lebih tepatnya. Kalau makan kan bawa bekal. Iya betul. Tapi itu terus-terusan kayak gitu. Terus-terusan pak sampai dia tuh dipanggilnya kopi luhur. Kopi luhur. Kopi luhur tuh apa? Kopi luhur tuh tempat pembuangan sampah pak. By the way. Kok tempat pembuangan sampah? Jadi karena dia saking nggak pernah makannya, nggak pernah jajan. Oh gitu. jadi dikasih-kasih sama teman gitu. Enggak, dia tuh kalau kita lagi lapar gimana sih gitu kan? Kita lapar nih, misalkan dari pagi belum makan gitu. Iya. Belum makan sampai sore gitu, sampai siang. Kan bau, Pak, mulut. Itu kan luar biasa baunya. Terus Itu kalau ngomong aduh, jarak 2 orang juga kecium, Pak. Itu asli. efek nggak makan. Iya. Emang iya ya? Bukannya kalau makan bau gak sih? Itu Jadi kalau baunya tuh ketika makan sesuatu. kalau makan sesuatu kan ya memang karena dia kayak apa ya, kayak di pencernanya itu gasnya keluar gitu kan. Kayak kalau ini bener-bener kayak lambung kosong aja. Bau lambung. Pas dia ngomong tuh. Iya. Bau banget. Itu waktu SMA. Iya, waktu SMA tuh punya teman kayak gitu. Itu yang aneh cuma dia doang. Iya, yang aneh cuma dia doang. Maksudnya gak ada yang cewek-cewek aneh lagi. Mana dia kalau misalkan diledekin semakin menjadi, Pak. Jadi misalkan dia lagi ngomong nih bau, tambah dihahain nggak kena. Oh iya. Iya. Jadi dia misalkan diledekin bau gitu kan. Ya dia tambah ketawa terus hahaha kayak gitu kan. Oh bangga dengan kebauan mulut. Iya. Ini orang kayaknya terinspirasi dari Patrick kayaknya yang bau gitu. Oh iya. Yang makan permen karet. Iya. Dirawat nggak dibuang ya. Iya. Ada lagi nggak yang kira-kira aneh? Apa yang aneh? Yang di kuliah? Kan kuliah kan orangnya banyak tuh. Lebih banyak dari waktu SMA. Yang di kuliah kayaknya masih taraf normal-normal aja sih sebenarnya. Yang di kuliah normal. Oh, iya. Yang cewek-cewek bucin gitu normal. Cewek-cewek bucin. Ya kalau misalkan sampai nggak kalau nggak sampai lupa temen mah nggak apa-apa sih. Kalau sampai lupa temen ya itu Anda Ya, goblok. Kebanyakannya cewek bucin lupa gak sih? Jangan Iya. kan lupa temen aja. Lupa jam. Kayaknya jam waktunya makan atau waktunya apa juga lupa. Iya betul sih. Dan lebih parahnya lagi kalau misalkan itu dia bucin ya, bikin cowoknya juga bucin, Pak. Itu anjing itu cewek kayak gitu tuh. Asli. Bikin cowoknya bucin gimana? Jadi dia nih sadar diri dia tuh bucin gitu, nggak bisa lepas dari cowoknya. Ya dia gimana caranya bikin si cowoknya itu juga nggak bisa lepas dari ceweknya. Oh jadi ngebucin bareng gitu? Iya, jadi si ceweknya nih misalkan ceweknya bucin, harusnya dia punya waktu buat main sama temen-temennya, jadi enggak gitu sama cowoknya terus. Nah dia tuh ngebuat si cowoknya tuh jadi kayak gitu juga, ngerti nggak? Jadi kayak si cowoknya tuh biar nggak usah main sama yang lain lagi, sama ceweknya. Oh jadi kayak dikekang gitu kan? Iya. Berarti cowoknya bukan bucin juga mungkin, kepaksa aja. Iya mungkin, dan goblok gitu. Ada Pak. Pak. Kalau di kampus mah banyak gak sih? Wah. Soalnya kan tarafnya kan udah mulai dewasa, beda tuh waktu SMA. Udah mulai dewasa, sok serius SMA kan. kan bisa dibilang pacaran masih monyet-monyetan tuh. Iya, kalau sekarang kan pas di kuliah monyet beneran. Iya udah kuliah kan udah dewasa gitu kan, pemikirannya udah nikah, padahal mah udah sering kayak gitu ya udah tinggalin gitu kan. Tapi sebelumnya menurut Era bucin tuh gimana sih? Bucin tuh sebenarnya ada kategorinya Pak, ada yang baik, ada yang nggak baik sebenarnya. Kalau yang baik Nggak, maksudnya definisi bucin dulu. Gimana definisi bucin? Definisi bucin tuh ya kan dari namanya juga budak cinta ya. Iya. Jadi kayak ya dia tuh rela melakukan apa aja demi cintanya gitu. Oke. Untuk Kayak, mendapatkan cintanya. Iya untuk mendapatkan cintanya. Dan ketika dia udah ini juga ya dia terusin gitu, dia fokusin. Kayak gitu kasarnya mah. Menjadi orang yang bucin itu harus perfeksionis ya. Iya. Harus jangan setengah-setengah.
Betul. Jadi kalau bucin tuh bukan sekedar formalitas doang ya. Iyalah, jadi jangan nanggung gitu. Pemikiran dia mungkin. Terus tadi bucin yang baik yang nggak baik? Bucin yang nggak baik ya itu Pak, yang sampai lupa waktu buat bagi waktu sama temen-temennya gitu kan, buat bagi waktu sama yang lain-lainnya juga gitu kan. Nggak bisa bedain mana yang lebih diutamain mana yang enggak gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau yang bucin baik? Iya dia bisa membagi waktu lah, mana kayak misalkan orang itu nggak mungkin dong sehari-harinya dan setiap harinya si bucin itu berdua terus sama pacarnya, kan nggak mungkin kan. Misalkan di hari ini ya udah jadwal yang bucin gitu, besoknya jadwal sama teman, besoknya lagi misalkan dia ikut organisasi ya jadwalnya sama organisasi gitu kan. Oh ada yang bucin Iya. organisasi ya soalnya. Iya. Gitu kan. Resah ya Anda. Jangan mancing Pak. Oke. Tapi ada lah. Ya ada lah. Ada. Ya. Dan dia berhubung waktu Anda ketemu nggak tahu waktu gitu, jadi Anda kesal. Iya gitu, kayak anjing lagi ngumpul tuh kenapa sih bisa teleponan terus kan. Situ kan bukan hansip gitu kan. Bukan tamu dari luar komplek gitu kan. Kudu lapor gitu 24 jam. Itu bucin yang baik kayak gitu ya. Iya. Kalau misalkan yang nggak baik kan pagi, siang, sore, malam sampai nginepnya gitu kan. Udah kayak keluarga ya. Udah kayak yakin banget bakal nikah gitu kan. Padahal kan 2 bulan lagi palingnya kayak gitu. Iya, kalau kecelakaan itu juga boleh. Itulah intinya mah bisa bagi waktu Pak, bisa manage waktu. Oh berarti yang tadinya pas belum bucin tuh nggak bisa bagi waktu, pas sudah punya pacar lah, jadi bisa bagi waktu gitu. Memberikan dampak positif maksudnya gitu. Iya. Kalau yang bucin baik. Kalau yang bucin nggak baik, lebih mendapatkan dampak yang negatif gitu ta. Iyalah, dampak negatif kan banyak gitu kan. Kayak ya mungkin aja ada orang yang udah jomblo nih, saya jomblo 10 tahun gitu. Saya tidak suka melihat orang pacaran di depan saya gitu kan. Jadi kan setiap si yang bucinnya itu datang pacaran kan, anjing nih bangsat gitu kan. Oh iya. Kayak merasa kesal ya. Iya kan. Dunia ini tidak adil. Iya, dunia ini tidak adil. Apa-apaan, saya jomblo 10 tahun gitu. Iya. Padahal kan saya miskin. Padahal kan saya goblok dalam komunikasi gitu kan. Iya. Tapi saya ingin sekali mempunyai pacar. Iya, bagaimana ya? Kenapa kok dia bisa gitu kan? Padahal kan dia jelek. Kan banyak kan orang yang kalau lagi pacaran dibilangnya bucin. Tapi pas dibilang bucin dianya bilangnya, enggak lah kita mah gak bucin tuh. Tapi sama teman-temannya malah dibilangnya bucin. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang mengelak gitu kan. Padahal ya kita juga gak buta bos gitu kan. Enggak saya gak bucin, cuman kita mah emang karena gak enakan aja. Jadi diantar tiap hari. Jadi udah kayak sopir pribadi tuh. Kadang gak enakan sama goblok tuh. Ya kita kalau bagi orang yang waras mah kelihatan gitu kan. Gobloknya apa gak enakannya? Gobloknya gitu kan. Kalau sama temen yang tiap hari main gak enakannya kelihatan ya. Iya jelas. Temen sama pacar yang kelihatan goblok. Aduh, capek udah pokoknya kalau ngomongin itu mah. Tapi temen Ira ada gak yang bucinnya kebangetan? Ada, yang Pak. bucinnya tuh udah kira-kira aneh tuh. Kalau nganterin mah mungkin, yang nganterin mah udah banyak lah yang nganterin, nemenin makan. Ada nggak kira-kira bucinnya aneh tuh? Ya itu Pak, yang tadi saya sebutin. Apa tuh? Dari siang, sore, malam, pagi, berdua terus beli melek deh ya. Itu Pak, sampai pagi, siang, sore, malam berdua terus. Misalkan diajak main nih, iya nanti nyusul. Ya udah nggak tahu nyusul kapan. Kalau diajak main sama teman maksudnya? Iya diajak main sama teman gitu. Iya nanti nyusul gitu, nyusulnya nggak tahu kapan. Nyusulnya kapan tuh sampai nggak datangnya bagaimana? Sampai nggak datang ya? Ya berarti bukan nyusul lah. Ya itu makanya, makanya kan nggak tahu nyusulnya kapan gitu. Ya udah yain aja gitu nyusul. Nyusul nanti pas udah balik ya. Itu ada Pak asli. Itu sampai setongkrongan tuh jengkel semua sama itu orang Pak. Jengkelnya gara-gara yang tadinya dari awal ya, yang tadinya sering main gitu setiap hari bareng gitu kan. Ya namanya teman gitu kan. Pasti merasa kehilangan lah gitu kan. Oke. Kan atas nama brotherhood gitu kan, persaudaraan. Udah gitu. sahabat kan. Iya, sahabat banget secoli. Terus tiba-tiba ngilang. Kadang datangnya juga giliran orang-orang udah pada males gitu, lagi nggak pada pengen main, baru datang gitu. Ya. Lihat pas lagi berantem baru nyari-nyari. Iya, baru nyari-nyari. Terus yang konyol lagi, dia tuh baru pacaran Pak. Misalkan malam ini ya,
malam ini dia pacaran gitu kan. Malam ini dia pacaran, terus habis pacaran dia tuh datang gitu ke tongkrongan gitu, ke anak-anak gitu. Itu tuh dia wajib harus langsung teleponan, Pak. Harus ngabarin lah maksudnya. Iya, harus ngabarin, harus teleponan, pokoknya teleponan aja. Ketika si Teleponan cowoknya tuh berarti kan lama gak sih? ya lama jelas. Bukan gitu. sekedar telepon berarti. Ya gimana ya, Pak? Itu kan dia tuh baru ketemu gitu loh. Kayak si ceweknya tuh nggak ngizinin buat cowoknya tuh main sama orang lain. Gitu. Iya, bagi waktu ke yang lain. Itu kalau misalkan sampai nggak diturutin maunya ceweknya marah, Pak. Terus yang dilakukan si cowok itu? Nurut. Teleponan gitu. Iya, teleponan. Ngeladenin gitu. Bahkan sambil misalkan kita kan kalau misalkan laki-laki kan kalau misalkan ngumpul kan main game ya. Kalau nggak ngobrol ya main game gitu kan. Iya. Itu main game ambil teleponan, Pak. Main game sambil teleponan. Iya. Oh, berarti pakai headset ya? Udah mah kita jengkel ngeliat dia yang bucin gitu kan. Iya. Ditambah dia mainan game sambil teleponan. Mainan sambil teleponan kan nggak fokus, Pak. Iya. Yang ada kalah kan. Iya. Jadi kita keselnya double gitu. Udah mana kesel ngeliat dia bucin terus gitu. Main gamenya kalah. Iya, bucinnya bikin kita kalah gitu kan. Anjing udahlah nggak usah sini gitu kan. Kan bangsat gitu orang-orang kayak gitu. Headsetnya bawa sendiri apa dijemput temen? Untungnya bawa sendiri sih, tahu diri. Oh, untungnya Masih tahu diri. Gitu. Iya, tahu diri ya. Kalau minjem ke temen kan, buat apa? Buat teleponan? Enggak lah. Udah mah bikin iri. Tapi nggak nyampe video callan kan? Nggak nyampe video callan sih. Cuma teleponan doang. Iya. Itu kalau misalkan sampai headsetnya masih minjem, udah bikin iri, bikin jengkel, nyebarin kotoran kuping gitu kan. Nambah-nambahin kotoran kuping di headset gitu kan. Kan anjing. Pengen dibayarin ya kan. Pulang nebeng kan. Berarti sebenarnya nggak usah pacaran aja nggak sih? Iya. Iya betul juga sih, emang nggak usah pacaran aja gitu. Mending nikah. Iya mending taaruf aja ya. Iya taaruf aja. Kalau taaruf kan nggak ada bucin-bucinan ya. Iya nggak sih? Iya betul. Kalau taaruf kan nggak ada bucin-bucinan. Kalau misalnya pengen main juga, akhirnya mau bucin orang kita nggak pacaran. Gak bisa disalahkan deh, gitu kan. Apa kalau bucin itu cuma untuk pacaran doang? Misalnya kita sahabatan ya, terus kita nongkrong tiap hari, tapi kita tuh nggak dibilang bucin gitu loh. Gimana maksudnya? Kalau misalkan kita kita main sama temen nih, sahabat kita main tiap hari, terus nggak dibilang bucin. Sedangkan kalau kita pacaran terus tiap hari dibilangnya bucin. Apa karena judulnya budak cinta doang? Mungkin karena emang judulnya budak cinta doang sih ya. Jadi untuk orang-orang yang pacaran doang. Iya, yang pacaran dan goblok sebenarnya. Iya. Kalau pacaran nggak goblok berarti bukan bucin. Bukan bucin. Oke. Jadi bisa dibilang bucin tuh goblok. Iya, gobloknya kena cinta goblok. Tapi tadi kalau bucinnya positif nggak apa-apa. Iya, kalau bucinnya positif sejauh ini ya banyak juga orang-orang yang kayak pacaran gitu ya. Pacaran selayaknya orang pacaran normal aja gitu, bisa membagi waktu apa, kita malah support kan. Kalau misalkan kejadiannya kayak gini Pak, punya temen yang bucinnya bikin jengkel gitu, kita bukannya doain baik malah doainnya yang jelek. Iya kan? Ayo kecelakaan gitu. Kecelakaan tuh maksudnya putus ya? Iya putus gitu kan maksudnya. Nggak usah pacaran lagi lah. Ayo kecelakaan komunikasinya gitu kan, terus nantinya jadi marahan putus gitu kan, balik lagi ngumpul gitu kan. Doainnya malah gitu ya? Iya doain. Bukan doain langgeng ya? Bukan. Ya, jadi sama sekali enggak. Jadi buat temen-temennya daerah yang bucin goblok ya, itu udah didoain. Tunggu tanggalnya aja. Paling 2 hari lagi lah ya. Anda yang mendoakan ya sudah lebih dari 10 orang. Hei wahai Anda yang bucin, sadar. Tapi aneh itu kalau orang-orang yang kayak gitu dibilang bucin tuh gak mau deh. Itu dia Pak yang lebih jengkel lagi. Jadi dibilang bucin tuh gak mau. Ini analoginya ya, misalkan si cowoknya dibilang bucin gitu sama teman-teman cowoknya. Ngelak Pak. Enggak, kita mah gak bucin gitu. Ini kan buktinya kalau kita sayang gitu. Iya, ini kita nih kedewek itu sayang gitu. Kita tuh apa ya, rela lah gitu. Soalnya kita baru pacaran gitu, misalkan gitu. Studi kasusnya kan kita baru pacaran. Oh iya, kayak studi kasus ya bahasanya. Penelitian berarti ini. Iya. Terus baru pacaran kan, misalkan kita nih baru pacaran, wah jadi kita mau mengistimewakan. Mengistimewakan. Dia tuh ngelak kan. Padahal yang kita orang-orang yang sadar gitu kan, orang-orang yang normal gitu, dia tuh goblok gitu. Sampai segoblok itu, rela ngelakuin apa aja buat ceweknya gitu. Tapi relanya itu rela
menurut dia sendiri apa rela menurut si ceweknya? Kalau rela sendiri kan berarti enggak lah, ini mah nganterin tuh emang kitanya mau. Kalau misalnya si ceweknya enggak, pokoknya kamu tiap hari harus nganterin saya. Kalau emang pengennya dia nganterin kan berarti nggak apa-apa nggak sih? Pengennya dia nganterin ya emang nggak apa-apa. Ya, emang dia jiwanya jiwa nganterin gitu tuh. Jiwa-jiwa. Emang saya tuh cowoknya tuh cowok nganterin banget. Mungkin gitu. Dia sebenarnya ya ada jiwa-jiwa itulah. Iya, jiwa-jiwa penolong gitu. Malah mikirnya kalau misalkan memang dia ada jiwa-jiwa pengantar gitu kan. Iya. Kenapa Anda repot-repot pacaran gitu sama cewek? Kenapa Anda tidak melamar aja gitu ke perusahaan ojek online gitu kan? Iya sebenarnya. Jadi iya, passion, meluruskan passion kan? Iya. Dapat duit gitu. Iya sih. Tidak merugikan siapapun. Ceweknya tiap hari ganti. Iya, mau disalahkan. Ini pekerjaan saya gitu kan. Iya. Anjing lu bucin tiap hari nganterin orang. Ya ini kan passion saya kan. Iya, passion saya. Saya melakukan ini dapat duit, Anda gitu kan. Melakukan itu iya. Tiap hari gantung duit. Iya. Anda bisanya menyalahkan gitu kan. Berarti ngelaknya bener lah kalau kayak gitu. Ngelaknya bener. Kalau yang jemput tiap hari karena disuruh ceweknya mungkin itu mungkin bucin yang tadi negatif itu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya dari awal sebelum pacaran ya si cowoknya ini malas. Tapi pas pacaran jadi semangat gitu tuh, yang biasanya diajak bawa motor nggak kiang, ini pas pacaran jadinya saya tuh orangnya anak motor banget. Iya, saya tuh kemana-mana pokoknya siap gitu kan. Siap ya kan. Padahal biasanya kalau diajak ke sini aduh males gitu. Iya males. Pas ini jadinya jadi nggak mageran tuh cowoknya. Iya. Kan kalau cowok kan anti mager klub lah. Jadi nggak mageran. Nah itu positif kan negatifnya? Kalau menurut dia positif sih. Positif. Saya jadi tidak malas gitu kan. Saya jadi tidak malas, saya jadi kiang kuliah. Iya, saya jadi kiang ngabisin bensin gitu kan. Tiap hari saya bensin tuh full, kok sekarang pengennya habis tapi bener gitu. Iya, tidak sia-sia gitu kan. Tidak sia-sia saya ngabisin bensin. Tapi itu bener itu ya? Itu bener sih. Soalnya dia emang mau sendiri ya. Iya gak sih? Iya. Kan biasanya kalau orang ngelak dibilang bucin kan ya gitu kan alasannya. Kalau nggak karena sayang ya karena emang ini kemauan kita. Iya betul. Atau ya mungkin ngejaga perasaan ceweknya mungkin. Sebenarnya mah kepaksa tapi nggak mau karena ceweknya jelek. Soalnya cowok tuh kebanyakan gitu Den. Pengen nggak mau ceweknya tuh jelek. Padahal mah itu tuh kepaksa banget kita tuh. Sebenarnya kita tuh nggak mau nganterin, jadi ribet gitu tuh. Iya, tinggal gitu kan. Kampus aja sih, orang biasanya juga naik motor nggak apa-apa sendirian. Atau sama teman aja lah, teman kan banyak. Tapi ini maunya sama kita aja. Karena kita orang yang gak enakan, jadi yaudah iya nanti aku jemput gitu tuh. Padahal cuma pengen beli seblak di depan komplek doang gitu kan. Mau beli seblak di depan komplek aja kudu sama pacar ibaratnya. Iya. Nah kalau itu gimana tuh? Ya kalau misalkan dari pihak pelakunya ya gimana ya. Susah juga kalau misalkan mau disalahin gitu kan. Karena itu ngerasanya gak enak juga ya. Ngerasa gak enak kalau misalkan memang orangnya gak enakan gitu kan. Terus tapi anehnya kalau orangnya enak-enak aja, tapi ini mendadak gak enak, itu aneh ya. Aneh banget gitu kan. Sama teman enak-enak aja, kok sama pacar gak enakan gitu. Soalnya ada gak sih kayak gitu? Ada sih 1-2 gitu. Ada sih 1, 2, 3. Tapi ya yang paling sering ditemuin mah ya itu yang tadinya males biasanya gitu kan. Jadi semangat. Biasanya kiangnya cuma dari rumah ke warung doang. Cuma rumah ke warung ya? Iya, dari rumah ke warung doang, beli es gitu kan. Udah habis dari situ balik lagi. Ini jadi semangat gitu. Mau sejauh mana juga dijabanin ya? Jabanin aja lah, gas aja lah anjing gitu kan. Mundur. Enggak gas pokoknya. Enggak gas gitu kan. Banyak ya tapi kayak gitu ya? Iya. Kebetulan lagi nemuin Mbak gitu yang kayak gitu. Iya ada aja yang nongol. Biasanya kayak gitu yang baru sebulan 2 bulan gak sih? Iya tapi itu kan masuknya jelek gitu ya Pak hubungannya gitu, toxic relationship gak sih? Kalau yang udah sampai kayak bucin banget. Iya sih kalau kepaksa. Iya kalau kepaksa. Kalau kepaksanya banget mah. Kalau kepaksanya nggak terlalu berlebihan, nggak tiap hari lah misalnya tuh. Kayak misalnya minta nemenin makan walaupun di depan komplek, tapi sebulan sekali mah itu mungkin alasan untuk pengen ketemu aja mungkin. Iya seminggu sekali gitu kan. Tapi kalau tiap hari ya bukan alasan pengen ketemu sih. Ya mungkin karena
nggak ada yang nganterin kan, pengen hemat bensin gitu. Atau enggak sih ceweknya kan nggak punya kendaraan gitu Iya kan. sih, kalau kita mah berpikir positif tuh deh. Oh mungkin ceweknya kakinya lagi sakit. Iya gitu kan. Aduh mau ke FC nih gitu kan, nggak punya kendaraan, masa ya jalan kaki gitu kan. Iya. Berangkat Kita lapar, jalan. nyampe makan kenyang, pulang lagi lapar lagi dong. Iya. Tapi mending deh kayak gitu. Kalau misalnya, aduh lapar nih mau KFC tapi nggak punya motor, tapi nggak punya duit juga gimana ya, biar bisa ke sana terus kenyang. Cowoknya tuh dengan gampangnya tuh, yaudah aku anterin, kan nggak punya uang, udah gampang. Udah gampang gitu kan. Udah nggak jadi. Iya ada aja sih sebenarnya. Ada ya. Ada aja pasti. Tapi kan sejauh ini kesel lihat orang-orang kayak gitu. Kesel sama ya yang orang-orang kayak gitulah, yang suka lupa waktu gitu aja. Tapi Sama ada nggak yang teman-teman. kira-kira bucinnya positif dalam selama Ira ngelihat orang-orang pacaran? Ada aja sih Pak, kayak sekarang kan lagi pada teman-teman lagi pada di semester akhir nih gitu. Ada yang bucin. Bucinnya tuh kayak nolong skripsi kan kalau semester akhir kan. Nolong skripsi satu sama lain gitu. Kalau enggak mungkin dari salah satu orangnya gitu, entah si ceweknya atau si cowoknya yang memang bisa Oh, jadi ngebantuin bikin skripsi ngebantuin gitu teman-temannya gitu kan. Ya, itu positif gitu. Terus habis bantuin ngerjain skripsi putus ya? Kamu tuh selama ini aku jadiin joki aja gitu kan. Aku tuh sebenarnya males ngetik gitu kan. Terus si cowoknya kan nanya kan, kenapa harus aku gitu. Ceweknya balas, ya karena kamu goblok gitu kan. Oh berarti ini posisinya ceweknya yang bucin. Iya. Dan kebetulannya juga si cowoknya goblok gitu kan. Oh berarti kalau bucin tuh bukan cowok doang yang sebenarnya bucin ya, si cewek juga sebenarnya bisa ya dibilang bucin ya. Bisa. Soalnya kan kalau di tongkrongan si cowoknya dimain di tongkrongan cowoknya dibilang bucin. Sama juga si ceweknya mungkin di tongkrongan ceweknya dibilang bucin juga mungkin. Iya mungkin ya. Karena emang tiap hari. Iya juga sih, kayak mungkin dari pihak teman-teman ceweknya juga ngerasain hal yang sama gitu kalau ketika ada teman ceweknya yang pacaran terus gitu kan. Iya sama, pasti dibilang bucin juga kan. Maksudnya sahabatnya si cewek itu sama aja ngomongnya sama sahabat yang si cowok ini. Iya. Sama aja ngomongnya bucin-bucin juga. Tapi itu masih gak sadar tuh. Apa mungkin definisi bucin menurut dia itu beda ya? Apa karena emang dua orang ini sudah udahlah kita duaan aja bisa gitu. Iya gitu kan. Kita hidup berdua juga bisa gitu Iya, kan. bisa. Kita nyari makan sendiri berdua juga bisa. Ya bisa aja sih sebenarnya, kayak aku kalau misalkan mau kemana-mana ada kamu gitu. Kamu kalau misalkan lapar ada aku gitu kan. Oh iya. Oh, ada yang Kan top, bisa ada gitu yang kan. top up makanan. Iya gitu kan. Subsidi jalan gitu kan. Iya, subsidi jalan. Oke, siap. Berarti buat teman-teman yang bucin ya, kalau ada teman atau sahabat terdekat yang ngomong bucin ya, bisa dibilang ada sikap yang udah mulai aneh gitu ya. Iya betul. Soalnya kalau nggak aneh, teman-teman terdekatnya nggak akan ngomong bucin ya. Jelas itu. Ya kan? Dan satu lagi, jangan pernah diomongin aja orangnya. Jangan pernah kayak udah coba jangan bucin, jangan goblok gitu kan. Percuma Anda ngomong kayak gitu tuh. Kenapa emang? Tidak akan didengar tidak gitu akan kan. dikenal. Hai wahai. Tidak akan didengar. Aku tidak dengar gitu kan. Oh jadi kalau ada orang bucin mending didiemin aja gitu. Yang ada ketika Anda ngomongin orang teman Anda gitu yang bucin, Anda nanti diajak gulat. Oh iya, jadi kayak seolah-olah Ira kok jelek-jelekin cewek kita sih gitu. Ya, itu kenapa sih ngurusin terus gitu kan? Iya. Kamu kenapa sih jelek-jelekin cowok aku tuh udah kayak gini. Yang ngerti cowok aku tuh cuma aku, kamu tuh gak akan ngerti. Gitu gak sih? Iya. Kamu tuh kan sukanya yang ini, aku mah sukanya yang ini, jadi suka-suka aku gitu kan. Terserah aku. Iya. Tapi beda deh ngomongnya. Pas udah putus tuh gak gitu. Apa tuh kayak gimana? Iya gak sih? Iya. Pas udah putus gak gitu ngomongnya. Pokoknya kalau udah putus mendadak sadar lah pokoknya. Mendadak sadar. Berarti semua yang sudah aku lakukan selama ini, obrolan awalnya gitu tuh. Tapi kesananya ya tergantung yang ngelakuinnya. Terus juga buat teman-temannya yang punya teman bucin gitu kan. Satu hal yang bisa Anda lakukan adalah menunggu teman Anda itu marahan sama pacarnya. Nunggu apa? Nunggu teman Anda yang bucin itu marahan sama pacarnya. Marahan? Iya. Soalnya enak aja gitu ngebalesnya. Kalau udah marahan? Iya. Kayak misalkan teman Anda nih yang bucin, yang tadinya sama pacar terus kemana-mana gitu kan.
suatu ketika marah nih sama pacarnya nih, lagi berantem gitu kan. Pasti kan dia nyari temen dong. Iya, cari teman buat ngobrol lah. Iya, nyari teman buat ngobrol. Itu waktunya Anda untuk membalas gitu kan. Temenin dong, kita lagi galau gitu kan. Temenin cerita dong. Cerita aja sama pacar Ira sana lah gitu kan. Iya. Kan pacar Ira yang bisa mengerti semua keadaan Ira Iya. itu, ya kan. Tapi biasanya kalau misalnya nih si cowok yang galau, itu tuh nyari temen cowok apa cewek? Nyari temen cowok lah. Cowok ya. Kalau cewek yang galau nih, nyari temen cowok apa cewek? Sebenarnya kalau cewek yang galau itu bukan nyari Pak, dia ngebukain jalan gitu. Kalau cewek yang galau. Iya, ngebukain jalan buat temen-temennya buat ngedeket lagi, sama buat ngebuka jalan buat cowok-cowok yang mau ngedeketin gitu yang tadi. Oh iya. Oh jadi ada asumsi-asumsi yang lain ya? Iya, jadi kan itu kan sampai sekarang juga masih dijadiin salah satu cara yang paling ampuh buat ngedeketin cewek gitu. Deketin pas lagi galau. Emang anjing kali ya cowok tuh. Okay. Oh jadi ini buat cowok-cowok yang jobnya tikungan tajam lah, cocok ya. Ya. Tikung aja lah anjing. Iya, belok aja lah anjing gitu kan. Stangnya nggak bisa lurus gitu kan. Belok aja lah anjing. Kita tuh cowok-cowok belok. Oh iya bener sih ya. Oh, soalnya ada pepatah juga yang bilang kayak gitu ya. Kalau deketin cewek pas lagi galau-galau tuh ampuh ya. Iya, paling ampuh itu. Jadi kayak berasa dia tuh ada di saat kita susah lah ibaratnya. Iya. Tapi kalau cowok nggak gitu. Kalau cowok mah enggak sih. Tapi kalau ada cewek yang deketin juga, kan nggak semua cowok nikung juga nggak sih? Tapi biasanya kalau misalkan cewek, gak tahu ya, mungkin kalau misalkan cowok kalau udah galau mungkin udah karena saking gobloknya kena cinta gitu kan. Padahal ada cewek yang mencoba masuk nih gitu kan, pas lagi si cowoknya galau gitu. Tapi tetap aja nganggapnya biasa. Anggapnya ya teman aja gitu. Iya, teman aja, teman buat cerita gitu. Beda sama cewek gitu kan. Kalau cewek galau, ada cowok yang ngedeketin masuk gitu kan. Tapi dilihat dulu nggak ganteng atau apa gitu. Kalau ganteng relatif sih sebenarnya Pak. Jadi emang yang ada aja. Yang ada aja sikat aja lah anjing gitu kan. Yang ada aja dulu lah anjing. Kayak cowok kita ganteng nih gitu kan. Pas kita galau, ada yang masuk nih jelek gitu kan. Tapi si yang jelek ini nih selalu ada gitu kan. Ya udah sikat aja lah anjing gitu kan. Tapi jangan dipacarin dulu lah anjing. Iya gitu kan. Yang penting ada dulu aja lah ya. Buat aset aja dulu lah gitu kan. Oke. Oh jadi biar cepat putus nih gitu ya kalau berantem ya. Jadi udah ada. Oh berarti ibaratnya kayak udah ada serap lah ya. Iya udah ada cadangan gitu udah kan. Cadangan. Tapi biasanya kalau cewek gitu biasanya. Biasanya sama cewek kayak gitu. Kalau cowok? Kalau cowok apa sih paling? Tapi cowok juga ada nggak sih kayak gitu? Kalau cowok malah nyediain cadangannya itu pas udah putus. Iya pas udah putus. Pas belum putus? Pas belum putus ya udah aja gitu. Kalau enggak, kalau misalkan ya dia pinter ya dia nyediain juga sih. Kayak. Tapi ada kan? Iya, gitu. tapi ada aja. Mungkin persentasenya banyakan cewek mungkin ya. Banyakan cewek, yang lebih kelihatan cewek gitu kan. Okay. Tapi kalau cowok jarang lah. Tapi iya. ada. Soalnya kan cewek kan biasanya banyaknya, enggak lah kamu mah cowoknya fuckboy. Atau kamu mah cowoknya suka mainin cewek. Berarti kan itu sama aja kayak gitu gak sih? Jadi sebelum putus udah punya cewek dulu. Ya nggak usah punya cewek dulu lah. Udah punya gebetan dulu. Kan kalau cewek ngomong kayak gitu kan berarti ada cowok yang kayak gitu berarti. Iya sih pasti ada cowok yang kayak gitu ya. Iyalah pasti ada. Ya gimana ya, soalnya kita main tuh sama cowok-cowok baik sih ada. Iya, dan itu adalah cowok-cowok paling anjing sedunia. Iya. Jadi buat cowok-cowok yang kayak gitu jauh-jauh lah dari kita lah. Iyalah. Kasihan kita udah capek-capek gitu kan, ngebikin image gitu kan. Bikin image supaya cowok-cowok itu baik di mata cewek-cewek ya kan. Tapi ujungnya Anda datang ke kita dan ingin membenarkan kalau image Ira itu baik. Oh, mohon maaf. Iya, mohon maaf aja mohon gitu maaf kan. Sekali. Sudah pusing kita sama orang-orang yang dekat karena bucin goblok. Itu udah cukup. Anda datang, kami pusing dan kamu juga goblok. Jadi gak usah dekat-dekat. Berarti buat cowok-cowok yang fuckboy, berarti ada tips buat cewek yang jangan sampai dekat sama cowok-cowok kayak gitu nggak dia?